Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Kata-kata Tan Yun mengejutkan Yuan Feng, semacam ketakutan memenuhi hatinya, tetapi dia berpura-pura tidak terkendali dan meraung, "Tan Yun, beraninya kamu gosip di depan umum," ucap dari Yuan Feng. "Penetua penegak hukum, jangan khawatir, dengarkan putra suci ini perlahan-lahan," Tan Yun berkata dengan acuh tak acuh, mudah bagi putra suci ini untuk memastikan apakah itu berdarah atau tidak. Selama putra suci ini, mengendalikan pikiran Yuan Zi dan membiarkan dia menghilangkan pengaruh ingatan antara kamu dan dia, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, meskipun Yuan Fengjun tidak mengubah wajahnya, dia benar-benar panik. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Jika Tan Yun benar-benar berani membiarkan Yuan Zi memadatkan gambar memori, bagaimanapun, orang tua ini akan hukuman mati, maka Tan Yun akan bersamaku hari ini binasa, ucap dari Yuan Feng di dalam hatinya. Tepat ketika Yuan Feng diam-diam mengambil keputusan, segalanya berubah. Tan Yun mengepalkan tangannya dan berkata, "Penetua penegak hukum, putra suci ini hanya beralasan menurut pemikiran orang biasa. Putra suci ini tidak akan membiarkan Yuan Zi menyingkat gambar memori, karena putra suci ini percaya bahwa Anda tidak ada hubungannya dengan ini. Anda adalah pemimpin faksi penegakan hukum saya yang bermartabat, bagaimana Anda bisa melakukan hal yang bajingan, tercela dan tidak tahu malu? Jadi, putra suci ini ingin Anda menanganinya dengan adil dan melihat apakah Yuan Zi bersalah," ucap dari Tan Yun. Apakah Tan Yun ingin Yuan Fengjun mati? Pikirkan, tentu saja. Tetapi Tan Yun tahu bahwa dia tidak dapat sepenuhnya merobek wajahnya dengan Yuan Feng sekarang, jika tidak, Yuan Feng, yang kekuatannya tak terduga, akan binasa bersamanya, dan dia akan lebih beruntung daripada dirinya sendiri. Dengan cara yang sama, alasan mengapa Tan Yun melakukan ini adalah karena dia ingin fokus pada hati dan pikirannya, dan membiarkan Yuan Feng secara pribadi mengeksekusi putra angkatnya yang paling penyayang dan optimis hari ini. Hanya dengan cara ini Tan Yun bisa menghilangkan kebencian di hatinya. Mendengar ini, Yuan Feng yang cerdik secara alami menebak bahwa Tan Yun tidak berani merobek wajahnya di depan umum untuk perlindungan diri. "Aduh," Yuan Fengjun menghela nafas dan menatap Tan Yun dengan alis horizontal dan garis vertikal. "Penetua penegak hukum, apakah Anda ingin orang suci ini membiarkan 30 murid penegak hukum memadatkan gambar memori Yuan Zi untuk Anda lihat?" Nada suara Tan Yun mengungkapkan arti mengendalikan situasi secara keseluruhan. "Jika Anda melakukan ini, Yuan Zi akan yang terakhir sedikit martabat akan hilang," ucap dari Tan Yun. "Tidak perlu, jika anak angkat saya melakukannya, anak angkat saya secara alami akan menanggung semuanya," ucap dari Yuan Feng. Dan ketika Yuan Zi mendengar kata-kata, semua komitmen, wajahnya menjadi abu karena dia tahu bahwa ayah angkatnya akan menyerahkan dirinya untuk melindungi dirinya sendiri. "Zier, apakah kamu menginstruksikan mereka?" ucap dari Yuan Feng mengepalkan tinjunya erat-erat, dan setelah tubuh tua itu gemetar dan bertanya, tangisan datang ke telinga Yuan Zi, "Zier, ayah angkat tidak bisa melindungimu sekarang." Tan Yun mempraktikkan semacam teknik mata yang mengendalikan pikiran. "Begitu dia mengendalikanmu dan membiarkanmu memadatkan pengaruh ingatan, baik ayah angkat dan kamu akan mati. Dan jika itu terjadi, siapa yang akan membalaskan dendammu di masa depan? Jangan khawatir, ayah angkat bersumpah bahwa aku akan membunuh Tan Yun dan membalaskan dendammu." "Nak, kamu dibesarkan oleh ayah angkat." "Ayah angkat benar-benar patah hati," ucap dari Yuan Feng lewat telepati. Mendengar itu, Yuan Zi yang diinjak oleh Tan Yun, mengangguk, dan setetes air mata jatuh di pipinya. Segera, Yuan Zi melihat kematian dan berkata, "Ayah angkat, apa yang dikatakan Tan Yun benar, aku yang mengirim orang untuk membunuhnya 2 kali, menurut aturan sekte, anak ini bersedia menerima hukuman mati," ucap dari Yuan Zi. Mendengar ini, Yuan Fengjun menangis. Dalam sekejap di mata ratusan ribu orang yang terkejut, dia menghadap Tan Yun, tiba-tiba menekuk lututnya, menghantam tanah dengan keras, dan berlutut di depan Tan Yun. "Tan Sengzi, sebagai seorang ayah, saya mohon, tolong maafkan Zier dengan murah hati.
Selama Anda memaafkan Zier, orang tua ini bersumpah bahwa semua keluhan antara Anda dan faksi penegak hukum saya akan dihapuskan. Saya mohon ini sudah berakhir, ucap dari Yuan Feng. Ketika semua orang berpikir bahwa tetua penegak hukum Sekte Suci yang bermartabat telah berlutut di hadapan Tan Yun, dan Tan Yun akan mengambil kesempatan untuk mengubah benda-benda menjadi batu giok, namun kata-kata Tan Yun selanjutnya sangat tidak terduga. Satu penghapusan yang baik, ekspresi Tan Yun tenang dan menakutkan, penetua penegak hukum yang lebih tua, bagaimana bisa ada hal yang begitu baik di dunia ini? Saya ingin menghapusnya, tetapi putra suci ini masih tidak melakukannya. Dan hari ini Yuanzi harus mati. Yuanzi diinjak-injak oleh Tan Yun, mengetahui bahwa dia tidak dapat melarikan diri dari kematian. Dia memandang Yuan Feng yang sedang berlutut, dan menangis, "Ayah angkat, bangun, jangan tanya dia," ucap dari Yuanzi. Yuan Feng Jun bergetar kepalanya dan tidak bangun. Dia berkata dengan tegas, "Tan Shengzi, lelaki tua ini tidak memiliki anak, tolong maafkan putra angkatku." "Tan Yun, apakah kamu harus membunuh mereka semua?" ucap dari Yuan Feng tiba-tiba berdiri, menatap Tan Yun dengan mata merah. "Penetua penegakan hukum, saya ingin tahu apakah Anda masih ingat apa yang dikatakan Putra Suci ketika dia membunuh Zhao Wanxia di platform penghancuran lebih dari 4 tahun yang lalu." Tan Yun berkata dengan dingin dan keras, "Jika Anda tidak ingat, saya akan mengulanginya untukmu lagi." Orang suci ini mengatakan bahwa setelah pertempuran hidup dan mati yang menentukan berakhir, kamu harus lebih memikirkan kehidupan murid-muridmu, dan jangan memprovokasi aku lagi, jika tidak, nasib mereka akan bersama seperti Zhao Wanxia. Tan Yun berhenti sejenak, lalu dengan tegas berkata, "Hal yang sama berlaku untuk kematian." "Zi kecil, bunuh dia," ucap dari Tan Yun. Tan Yun memberi perintah, dan pedang terbang ungu itu melepaskan tembakan di leher 30 murid penegak hukum berpakaian hitam dengan kecepatan ekstrim. Kepala berputar-putar, darah berceceran, dan 30 kepala terbang menjauh dari leher. Ketika 300 jiwa muncul dari 30 mayat, mereka semua dipenggal oleh pedang Xiaozi dan hancur. Plop, 30 mayat tanpa kepala berceceran di tempat dan jatuh ke genangan darah, dan darah menodai tanah yang diaspal dengan batu biru. Tan Yun memandang Yuan Feng yang menggertakkan giginya, sudut mulutnya sedikit naik, menendang Yuanzi di bawah kakinya 10 kaki, dan jatuh di depan Yuan dan tanpa ragu berkata, "Penetua penegak hukum yang lebih tua, hanya ada 30 murid penegak hukum, putra suci ini telah membantu Anda mengeksekusinya, dan untuk Yuanzi, putra suci ini akan menyerahkan kepada Anda." Putra suci ini menghitung sampai 3, jika Yuanzi masih hidup, putra suci ini harus melihat ingatan apa yang ada di benaknya, ucap dari Tan Yun. Menghadapi situasi ini, ratusan ribu penonton, mendengar kata-kata Tan Yun sebelumnya, dia sudah menebak bahwa Yuan Feng lah yang meminta Yuanzi mengirim seseorang untuk membunuh Tan Yun. Pada saat yang sama, semua orang menatap punggung Tan Yun dengan kedinginan. Mereka tidak menyangka bahwa Tan Yun, menghadapi kekuatan Yuan Feng yang tak terduga, akan selangkah demi selangkah memaksanya ke titik di mana dia ingin membunuh putra angkatnya dengan tangannya sendiri. Zhongli Yuxin yang bersembunyi di udara, mengungkapkan persetujuan mendalam di matanya yang indah, dan berbisik di dalam hatinya, Tan Yun berpengalaman dalam pekerjaannya, tidak takut pada kekuasaan, ditambah dengan 6 bakat terbaiknya dan kemampuannya untuk menantang langit, benar-benar dia adalah monster. Orang seperti itu, aku akan membuat keputusan, keluarga Zhongli akan membuat keputusan, ucap dari Zhongli di langit. Pada saat yang sama, pria tua berjubah hitam berdiri di langit di atas lautan awan, membelai janggutnya dan tersenyum, menantu laki-laki dari Master Sekte, luar biasa, sangat luar biasa, ucap dari pria tua itu. Pada saat ini, Tan Yun menyipitkan matanya, dan Yuan Feng yang gemetar karena marah, berkata dengan ringan. 1, ucap dari Tan Yun. Untuk Yuanzi, nada samar adalah panggilan kematian. Untuk Yuan Feng, kata-kata itu seperti tanda malu dicap di hatinya, dan lebih seperti tajam pedang, menusuk ke dalam hatinya. Tidak diragukan lagi bahwa Tan Yun meminta Yuan Feng untuk membunuh anak angkat kesayangannya, yang memang terlalu kejam. Tapi mata Tan Yun penuh dengan ketidakpedulian. "Ayah angkat, kebaikanmu kepada anak ini tidak akan dilupakan sampai mati," ucap dari Yuanzi. Pada saat ini, Yuanzi memilih untuk menghadapi hidup dan mati dengan tenang, dia tidak menangis,
dan meminta maaf, ayah angkat, anak ini tidak berbakti, dan saya tidak bisa memberi Anda perawatan orang tua, ucap dari Yuanzi. Tolong maafkan aku, ucap dari Yuan Feng sambil menangis, tubuh tuanya bergetar, dan suaranya semakin bergetar, anak baik, ayah angkatnya memaafkanmu, ucap dari Yue Feng. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Tan Yun memotongnya. Kedua, Tan Yun, tidak bisakah kamu memberi aku dan Zier waktu untuk mengucapkan selamat tinggal, ucap dari Yuan Feng meraung dengan suara serak. Tidak, ekspresi Tan Yun tenang dan keterlaluan. Tiga, ucap dari Tan Yu. Ayah angkat, bunuh aku, ucap dari Yuanzi berteriak. Anak baik, ayah angkat minta maaf padamu, ucap dari Yuan Feng. Dalam tangisan tajam Yuan Feng, dengan lambaian tangan kanannya, bila angin yang diubah dari kekuatan spiritual memotong tenggorokan Yuanzi. Ketika 4 jiwa suci Yuanzi dengan atribut angin dan guntur, keluar dari kepalanya, dia akan berbicara dengan Jun Yuan Feng, bibir Tan Yun bergerak diam-diam, dan tiba-tiba, pedang terbang ungu yang melayang di kehampaan, tiba-tiba menghancurkan keempat jiwa suci. Yuan Feng mengangkat matanya ke langit dan mendesis sedih, Zier, anakku, ucap dari Yuan Feng. Yuan Feng Jun tiba-tiba menoleh dan menatap Tan Yun, dengan air mata di matanya, penuh kesedihan dan kemarahan. Tan Yun, Anda sebaiknya berharap, jangan melanggar aturan dan jatuh ke tangan orang tua ini, ucap dari Yuan Feng. Menghadapi ancaman itu, mata Tan Yun yang berbintang mengandung banyak niat membunuh, dan berkata, penetua penegak hukum, Anda dapat yakin bahwa putra suci ini tidak akan pernah jatuh ke tangan Anda. Tapi ingat, balas dendam tidak berbalas, tetapi waktunya belum tiba, putra suci ini meletakkan kata-kata di sini, Anda akan jatuh ke tangan putra suci ini cepat atau lambat, ucap dari Tan Yun. Sebelum suara yang mendominasi jatuh, Tan Yun naik ke langit, berubah menjadi sinar ungu, dan melesat ke kejauhan. Apa yang kalian lihat? Apa yang kalian lihat? Yuan Feng Jun berteriak pada ratusan ribu penonton, pergi. Semua untuk orang tua ini, ucap dari Yuan Feng. Semua orang seperti burung teror, bergegas pergi. Yuan Feng memegang mayat berdarah Yuanzi, Yuan Feng naik ke udara dan menuju aula disiplin 300 mil jauhnya. Lusinan murid penegak hukum inti di alam jiwa suci mengikuti dengan cermat. Murid penegakan hukum alam jiwa lainnya, dengan ekspresi sedih, mengambil mayat 30 murid penegak hukum dan mulai menguburkan mereka. Setelah beberapa saat, aula sila. Tuan, murid ini akan membunuh Tan Yun sekarang dan mencegahnya kembali ke tanah suci berjasa, ucap dari murid penegak hukum. Di antara lusinan murid, seorang murid inti setengah baya dari tingkat ke-9 alam jiwa suci, yang dipimpin olehnya, berkata dengan mata merah. Yuan Feng melambaikan tangannya, memejamkan mata, dan berkata setelah keheningan yang lama, Tan Yun sangat disukai oleh Master Sekte, dan saya berspekulasi untuk guru bahwa pasti ada seseorang yang melindunginya secara rahasia, jika tidak, bagaimana caranya, dia berani datang ke Fang Cheng sendirian. Dalam setahun, tidak ada yang boleh menyentuhnya. 1 tahun kemudian, itu akan menjadi kompetisi 10 murid inti dari Sekte Suci, setiap 60 tahun, hanya untuk berada di 10 besar, hanya dengan begitu saya dapat memenuhi syarat untuk dihubungi, pedang ilahi yang dibawa oleh patriark dari tanah keabadian, dan harta sejati sekte saya. Pada saat itu, Tan Yun kemungkinan besar akan berpartisipasi. Jika dia berpartisipasi, Tuan kan mengirim kakak laki-lakimu untuk membunuh dia. Jika dia tidak berpartisipasi, maka guru akan menemukan cara untuk membunuhnya. Sekarang Zier dibunuh oleh Tan Yun, akan ada banyak desas-desus dalam waktu dekat. Jika Tan Yun terbunuh saat ini, siapapun semua akan curiga pada guru. Jadi, biarkan dia hidup 1 tahun lagi, setelah 1 tahun, dia pasti akan mati, ucap dari Yuan Feng. Pada saat yang sama, di Fang Cheng, di Paviliun Wanbao. Paviliun ini dibuka oleh artefak gerbang suci tingkat, dan ini adalah satu-satunya toko yang menjual semua jenis senjata ajaib. Seberkas cahaya ungu turun dari langit, berubah menjadi Tan Yun berjubah ungu, dan memasuki Paviliun Wanbao. Ah, ternyata Tan Shengzi, sayangnya, tamu langka, di lobi di lantai pertama, pelayan Paviliun Wanbao tiba-tiba bangkit dari kursi goyang dan berjalan menuju Tan Yun dengan antusias. Saya adalah pelayannya, namaku Wan Dasan, apapun yang dibeli Tan Shengzi akan didiskon 20%, ucap dari Wan Danshan. Tan Yun terkejut,
bukankah dia musuh senjata? Mengapa pelayan ini begitu memuji dirinya sendiri? Tan Yun mengerutkan kening, berpikir bahwa jika pihak lain berani melanggar yin dan yang, dia tidak akan pernah lunak. Tan Yun berkata dengan acuh tak acuh, saya ingin membeli jubah kelas tertinggi, apakah Anda memilikinya di sini? Ucap dari Tan Yun. Tan Sengzi, kami memiliki tipe defensif dan tipe ofensif di sini. Adapun tipe ofensif dan defensif, kami tidak memiliki dua tipe. Wan Dasan mengangguk dan berkata, yang mana yang kamu inginkan, ucap dari Wan Dansha. Tipe defensif, Tan Yun bertanya, berapa banyak batu roh, ucap dari Tan Yun. 2 juta batu roh kelas atas, diskon 20%, hanya 1,6 juta, kamu tunggu sebentar, aku akan mengambilnya, ucap dari Wan Danshan. Setelah Wan Dasan menjawab, dia berjalan ke lantai 2 seperti lalat. Tan Yun menatap aula, di mana sebuah tablet giok diukir dengan karakter, harta karun ajaib dari paviliun ini, tanpa diskon. Dia mengerutkan kening. Setelah beberapa saat, Wan Dasan datang ke Tan Yun dengan jubah putih di kedua tangannya. Tan Yun bisa melihat sekilas bahwa jubah itu memang senjata terhormat tingkat tinggi. Dia Sen Wan, saya sangat ingin tahu, mengapa Anda memberi saya diskon 20%, tanya Tan Yun. Wan Dasan tercengang, Tan Sengzi, jadi kamu tidak tahu, sepertinya ini, karena kamu membunuh ribuan lawan pada tahap penghancuran 4,5 tahun yang lalu, kepala divisi kita telah memerintahkan, kamu adalah tamu VIP-ku dari artefak. Semua toko yang dibuka oleh artefak di Fangcheng akan mendapat diskon 20% jika kamu pergi ke toko itu, ucap dari Wan Dasan. Tan Yun mengerutkan kening, dan berpikir dalam hati, saya menolak keledai tua yang botak, jadi akan ada hal seperti itu, oke. Atau apa yang mata-mata dan leluhur artefak pikirkan tentang saya, ucap dari Tan Yun di dalam hatinya. Ketika Tan Yun berpikir sendiri, Wan Dasan berkata dengan santai, Tan Sengzi. Aneh untuk mengatakan, sekarang kami tidak hanya memiliki semua toko di artefak yang hanya demi Anda mendapatkan diskon 20%, dan ada juga diskon 20% untuk toko-toko di divisi alkemia, jimat, dan formasi. Masalah ini tersebar lebih dari 4 tahun yang lalu, ucap dari Wan Dasan. Mendengar ini, mata Tan Yun berkedip. Dengan sentuhan pencerahan, dia mencibir di dalam hatinya, kepala alkemia Gongsun Yang Chun, kepala senjata Xie Jue Chen, kepala jimat Zhu Daosheng, dan kepala formasi Feng Qingcheng, yang kehilangan begitu banyak batu roh kepada saya, sekarang mereka ingin mengambil inisiatif untuk membayar saya. Yah, ini mungkin bukan niat mereka. Sangat mungkin bahwa bakat dan kemampuan saya untuk melompati tantangan telah membuat mata-mata dan leluhur di atas mereka tertarik, atau apakah mereka ingin memata-matai rahasia saya, ucap dari Tan Yun di dalam hatinya. Setelah mencibir dalam hatinya, Tan Yun membayar batu roh, mengambil jubah putih dan memasuki akordeon kota, dan terbang menuju Tanah Suci, 30.000 mil ke timur. Sekarang dia memiliki jubah putih dari perangkat terhormat tingkat tinggi, Tan Yun tidak akan khawatir tentang itu. Setelah membuka darah Hong Meng dan melemparkan tubuh Hong Meng, pakaiannya tidak akan retak. Ketika Tan Yun masih 100 mil jauhnya dari gerbang gunung berjasa, bayangan hijau muncul terbang ke arah Tan Yun dengan suara pura-pura marah, Tan Yun, apa yang kamu katakan tidak masuk hitungan. Segera, Zhongli Yuxin, yang mengenakan gaun hijau panjang, melayang di depan Tan Yun, sepasang mata yang indah dan Tan Yun seperti biasa, itu penuh dengan kepolosan. Kakak senior Zhongli, mengapa kamu ada di sini, ucap dari Tan Yun terkejut. Kamu terlalu malu untuk mengatakannya, Zhongli Yuxin mencibirkan bibir cerinya, kamu memberitahu orang ini bahwa kamu akan kembali dalam setahun, tapi apa yang terjadi, aku menunggumu di sini selama 3,5 tahun, ucap dari Zhongli Yuxin. Tan Yun menarik sudut mulutnya dengan tajam dan berkata dengan nada meminta maaf, maaf, saya tertunda pada beberapa hal di tengah jalan, namun, Anda tidak akan benar-benar menunggu saya selama lebih dari 3 tahun, kan, ucap dari Tan Yun. Tentu saja, mata Zhongli Yuxin jernih dan serius, beberapa tahun yang lalu, saya mengatakan bahwa saya akan menemukan Anda dalam setahun, jadi saya harus menepati janji saya, dan itulah prinsip saya. Kamu lama tidak kembali, aku khawatir setengah mati, hihi, tapi kamu sekarang telah kembali, aku lega, ucap dari Zhongli Yuxin. Mendengar ini, Tan Yun sangat menyukai Zhongli Yuxin,
terima kasih senior atas perhatianmu, dan selamat kepada senior karena dipromosikan ke tingkat pertama alam jiwa suci, ucap dari Tan Yun. Itu benar, pada saat ini, Zhongli Yuxin telah menyembunyikan wilayahnya ke alam jiwa suci tingkat 1. Zhongli Yuxin tersenyum dan berkata, selamat untukmu, aku belum melihatmu selama lebih dari 4 tahun. Kamu telah dipromosikan dari alam jiwa tingkat keempat ke alam jiwa suci tingkat pertama, ucap dari Zhongli Yuxin. Tan Yun berkata sambil tersenyum, aku baru saja dipromosikan begitu cepat setelah mengalami petualangan, ucap dari Tan Yun. Zhongli Yuxin sedikit mengangguk, oke, kamu bisa kembali, kamu belum kembali ke divisi berjasa selama beberapa tahun, itu memperkirakan bahwa adik-adikmu khawatir setengah mati, ucap dari Zhongli Yuxin. Kakak, lebih baik duduk di divisi berjasaku, ajak Tan Yun. Oh, tidak, Zhongli Yuxin tersenyum dan berkata, saya lega melihat Anda kembali dengan selamat. Anda dapat melakukan pekerjaan Anda terlebih dahulu, dan ketika Anda memiliki waktu luang di masa depan, Anda dapat mengunjungi saya di divisi artefak. Mendengar itu, Tan Yun sedikit tergerak hatinya. Dia tidak pernah berpikir bahwa gadis ini telah menunggunya selama lebih dari 3 tahun, hanya khawatir tentang keselamatannya. Terima kasih atas perhatianmu, kakak senior. Tan Yun melipat tinjunya dan berkata, oke, sampai jumpa ketika aku punya waktu, ucap dari Tan Yun. Baiklah, Zhongli Yuxin sedikit mengangguk, seolah memikirkan sesuatu, dan berkata dengan ekspresi khawatir, saudara muda Tan 1 tahun kemudian, itu akan menjadi kompetisi besar untuk murid inti dari 10 divisi. Pada saat itu, kamu tidak boleh berpartisipasi, karena ada terlalu banyak orang yang ingin membunuhmu, ucap dari Zhongli Yuxin. Persaingan hebat, Tan Yun bingung, kenapa kakak senior Lao, bicarakan itu, ucap dari Tan Yun. Saudara muda Tan, jangan menggigit satu per satu. Aku bukan hanya penyelamatmu, aku juga temanmu, Zhongli Yuxin tersenyum manis, aku akan memanggilmu Tan Yun mulai sekarang, kamu bisa memanggilku Yuxin dan itu tidak akan terlihat asing, ucap dari Zhongli Yuxin. Oke, Tan Yun berkata sambil tersenyum, Yuxin, bisakah Anda memberitahu saya apa permainan besarnya, ucap dari Tan Yun. Iya. Zhongli Yuxin mengangguk dan menjelaskan, di gerbang suci kami 10 divisi, kecuali untuk raja selain tambang spiritual tetap yang dialokasikan, ada juga 100 tambang spiritual kelas atas dan 300 tambang spiritual tingkat tinggi untuk 10 manajemen utama sekte suci. 400 tambang spiritual ini dialokasikan sesuai dengan hasil kompetisi 10 divisi. 60 tahun hak penggunaan yang dapat diatribusikan. Tan Yun mengangguk untuk menunjukkan miliknya mengerti, dan kemudian berkata dengan santai, Yuxin, apakah ada hadiah lain selain tambang roh, ucap dari Tan Yun. Iya, Zhongli Yuxin berkata dengan penuh semangat, hadiahnya ada begitu banyak, tapi hadiah ini hanya terkait dengan 10 besar murid dari 10 divisi. Pertama-tama, 10 murid inti teratas tidak hanya bisa mendapatkan hadiah senjata api dan sihir, tetapi juga memiliki kesempatan untuk mencoba menaklukkan artefak sekali kesempatan, ucap dari Zhongli Yuxin. Artefak apa? Tanya Tan Yun. Dengan jari-jarinya yang ramping, Zhongli Yuxin memainkan sehelai sutra biru dan berkata, tentu saja itu adalah pedang suci yang dibawa kembali dari tanah keabadian puluhan ribu tahun yang lalu oleh leluhur. Tapi roh senjata wanita di pedang ilahi dikatakan keras kepala. Selama bertahun-tahun, murid inti yang tak terhitung jumlahnya tidak dapat mendekati pedang ilahi. Dan juga, saya mendengar bahwa leluhur tidak dapat menaklukkan artefak pedang ilahi pada masa itu, meskipun leluhur mendapatkan pedang ilahi, dia tidak dapat menggunakannya. Jadi nanti, para leluhur menetapkan hadiah, jika ada murid, mereka dapat menggunakannya. Dengan menaklukkan roh senjata, Anda dapat menggunakan pedang ilahi secara permanen, dan Anda dapat naik ke langit dalam satu langkah dan langsung dinamai Tuan Sekte Muda. Tentu saja, setelah menjadi Tuan Sekte Muda, Anda masih harus melalui penilaian untuk memastikan bahwa Tuan Muda Sekte memiliki kualitas dan strategi seorang guru sekte dalam hal manajemen, secara resmi akan menjadi penguasa. Hanya saja selama puluhan ribu tahun, tidak ada murid inti, putra suci, atau gadis suci yang pernah bisa mendekati pedang, jadi kesulitan hadiah ini mirip dengan memetik bintang di langit. Dan juga, ketika tuannya masih hidup,
Saya melihat bahwa tidak ada murid inti dari Sekte Suci yang bisa mendapatkan persetujuan dari pedang ilahi, dan tidak pernah ada Master Sekte muda yang lahir, yang menyebabkan Patriark yang kemudian setuju untuk membiarkan para pemimpin senior 9 divisi dan Master Sekte berdiskusi, dan menempatkan beberapa murid yang luar biasa dikanonisasi sebagai putra suci dan putri suci, untuk bersaing memperebutkan posisi Tuan Muda Sekte, ucap dari Zhongli Yuxin. Mendengar ini, Tan Yun tetap diam, tetapi sebenarnya sangat bersemangat. Dia hampir yakin bahwa pedang suci ini adalah pedang yang dicuri oleh Patriark di Jurang Dewa Pemakaman. Bagi Tan Yun, ini adalah kejutan besar. Dia diam-diam memutuskan untuk mengambil kembali pedang ilahi Hongmeng dalam setahun. Yuxin, untuk apa kamu baru saja mengatakan hadiahnya, ucap dari Tan Yun melihat ke depan dengan antisipasi. Ada peringkat kelas tinggi, ada peringkat kelas atas, dan bahkan ada peringkat orang suci kelas rendah, ucap dari Zhongli Yuxin menjawab dengan keyakinan. Oke, itu bagus, Tan Yun dalam suasana hati yang melonjak. Yuxin, terima kasih telah memberitahu saya, adapun apakah akan berpartisipasi, saya akan mempertimbangkannya dengan hati-hati. Di tahun depan, saya akan mundur, dan kita akan melihatmu dalam waktu 1 tahun, ucap dari Tan Yun. Kemudian, Tan Yun menyaksikan Zhongli Yuxin pergi. Kemudian, Tan Yun kembali ke alam rahasia berjasa dan butuh waktu setengah jam untuk muncul di atas dojo berjasa. Tan Yun melihat ke bawah, dengan pikiran yang dalam di matanya. Di hadapannya, Sen Subing yang telah mencapai kesempurnaan besar dari alam jiwa suci, berdiri ramping di platform berjasa nomor 1, mengatakan sesuatu kepada lebih dari 5.000 murid berjasa di dojo. Di sampingnya, Sen Suzhen yang berada di tingkat kedua alam Vena Jiwa, berdiri sedingin es. Di bawah panggung tinggi, Tuoba Yingning, Mu Mengyi, Zhong Wuxiao, Sue Zian, Huang Fuyu, dan Nangong Ruxue berdiri di garis depan dari 6 baris murid. Tan Yun melihat sekilas bahwa Mu Mengyi, Zhong Wuxiao, Sue Zian, dan Huang Fuyu sudah berada di tingkat kelima dari alam jiwa suci. Lapisan keempat alam jiwa suci Nangong Ruxue. Dan Tuoba Yingning layak menjadi reinkarnasi dari Dewa Klan Surgawi, dan sekarang telah mencapai tingkat ketujuh yang menakutkan dari alam jiwa suci. Ketika Sen Subing menyadari bahwa seseorang sedang mengintip ke langit, niat membunuh muncul di matanya. Siapa? Ucap dari Sen Subing tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan suara kebencian yang dingin berhenti tiba-tiba. Dia menatap Tan Yun yang berdiri di langit, dan ada kilasan pikiran yang hilang di matanya yang indah. Kakak ipar, Sue Zian melebarkan matanya yang indah dan berkata sambil tersenyum, kamu kembali, ketika kamu mengatakan kamu akan pergi selama setahun, ini sudah lebih dari 4 tahun, ucap dari Sue Zian. Mu Mengyi dan Zhong Wuxiao menatap Tan Yun, mengungkapkan cinta yang mendalam di mata mereka. Sekarang setelah mereka melihat kembalinya Tan Yun dengan selamat, mereka merasa lega. Aku kultivasi di tengah, dan aku baru saja dipromosikan ke tingkat pertama alam jiwa suci, jadi aku akan kembali, ucap dari Tan Yun tersenyum cerah, berubah menjadi bayangan, muncul di depan para murid, menatap Mu Mengyi dan berkata kepada beberapa wanita, aku punya sesuatu untuk dikatakan nanti, ucap dari Tan Yun. Iya, gadis-gadis itu mengangguk. Tan Yun berbalik dan membungkuk kepada Sen Subing, murid telah melihat kepala suku, ucap dari Tan Yun. Yah, senang bisa kembali, Sen Subing tertawa ringan, menatap lebih dari 5.000 murid dan berkata, besok, waktunya dan gulungan ruang akan terbuka penuh, dan kemudian, biarkan semua orang masuk ke dalam untuk berkultivasi, ucap dari Sen Subing. Mendengar ini, para murid sangat bersemangat. Tan Yun, Mengyi, dan Huang Fuyu tetap tinggal, dan yang lainnya pergi. Setelah Sen Subing selesai berbicara, lebih dari 5.000 murid tidak segera pergi, tetapi membungkuk dalam-dalam kepada Tan Yun dengan kagum, dan berkata serempak, saya telah melihat kakak senior, ucap dari para murid. Tan Yun menemukan bahwa hampir 5.000 dari mereka termasuk dalam tingkat pertama alam jiwa. Dia tidak perlu memikirkannya, dan dia tahu bahwa murid-murid ini dipromosikan ke Sekte Suci dari divisi berjasa Xianmen. Tidak perlu terlalu sopan, Tan Yun mengepalkan tinjunya ke arah kerumunan dan berkata, setelah kalian memasuki senjata ajaib ruang dan waktu besok, kalian harus berlatih keras, dan harus memenuhi harapan kepala, ucap dari Tan Yun. Aku menunggu untuk mengingat ajaran kakak, suara semua orang memekakkan telinga.
Mereka memandang Tan Yun, dan rasa terima kasih mereka tak terkatakan. Karena Sen Subing baru saja memberitahu mereka, Tan Yun berada pada tahap kehancuran lebih dari 4 tahun yang lalu, melawan lebih dari 1000 musuh, dan akhirnya memenangkan Batu Roh. Semua murid dapat memasuki senjata ajaib ruang dan waktu untuk berlatih, semuanya adalah Batu Roh terbaik yang disediakan oleh Tan Yun. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Tan Yun tidak hanya sangat bergengsi di divisi berjasa gerbang suci, tetapi juga sejalan dengan divisi berjasa gerbang abadi dan gerbang dalam. Hal yang sama juga berlaku, karena Tan Yun memberikan 200 miliar batu spiritual kualitas terbaik kepada Sen Subing mengalokasikan 50 miliar untuk Xianmen dan 30 miliar untuk Sekte Dalam. Semua murid di divisi tahu bahwa mereka dapat berlatih dengan ketenangan pikiran, dan semuanya dianugerahkan oleh Tan Yun. Setelah itu, lebih dari 5.000 murid pergi satu demi satu. Hanya Sister Sen Subing, Mu Mengyi, Tan Yun, Zhongwu Xiao, dan Sue Zian, Tuoba Yingning, Huang Fuyu, ditinggalkan di dojo. Tan Yun, apakah pil obat sudah dikirim ke Yukin? Ucap dari Sen Subing bertanya. Sudah, setelah Tan Yun menjawab, dia mengepalkan tinjunya erat-erat, matanya menunjukkan niat membunuh, hanya saja ada kecelakaan di tengah, Tuan Suci Nangong telah bersama Ruyan Wuji. Tanpa meminta pendapat Yukin dan Ru pernikahannya telah diputuskan, ucap dari Tan Yun. Apa, ada niat membunuh di mata Sen Subing? Sejak terakhir kali, dia mengikuti rumah Tan Yun dan mengetahui tentang masa lalu Yukin dan Tan Yun, dia bersimpati dan marah. Tuan Suci Nangong, mengapa Anda memperlakukan Sister Yukin seperti ini? Benar, Sister Yukin adalah orang ipar saya, dan bahkan orang yang hina dan tak tahu malu seperti Ruyan Chen ingin terlibat dengan Suster Yukin. Mu Mengyi, Zhongwu Xiao, Huang Fuyu, Sue Zian, Tuoba Yingning, tersipu karena marah. Mengyi, kamu tidak perlu khawatir, masih ada 54 tahun lagi sampai hari pernikahan, ketika itu Ruyan Chen akan mati, ucap dari Tan Yun. Iya, Tuoba Yingning bergema, kami sekarang memiliki cukup batu spiritual untuk kultivasi, dan pada saat itu, kami tidak akan takut pada siapapun, ucap dari Tuoba Yingning. Kemudian, setelah Tan Yun mengobrol dengan gadis-gadis itu sebentar, Sen Subing menatap Tan Yun dengan ekspresi bermartabat, dia berkata, Tan Yun, 1 tahun lagi murid inti dari 10 divisi akan ada kompetisi besar diadakan setiap 60 tahun sekali, aku akan memberitahumu lagi sekarang, ucap dari Sen Subing. Murid ini sudah mendengar dari yang lain, ucap dari Tan Yun berkata dengan hormat. Baiklah, kalau begitu saya akan membicarakan hal penting lainnya selanjutnya. Sen Subing memandang Tan Yun, Mu Mengyi, dan Huang Fuyu dengan antisipasi. 10 tahun kemudian, 10 putra dan putri akan bersaing satu sama lain. Setiap raja sekte kami biasanya memerintah selama 3000 tahun, dan jika dia tidak memberikan kontribusi yang signifikan dalam 3000 tahun, dia akan diberhentikan. Master sekte saat ini telah menjabat selama 3000 tahun, meskipun tingkat penurunan Huang Fu Shengzong telah mereda, tetapi masih gagal membalikkan situasi yang mengkhawatirkan. Jadi, baru kemarin, leluhur dari 9 divisi bersekongkol untuk mengadakan pertempuran Tuan Sekte Muda, 10 tahun kemudian untuk memaksa raja untuk turun tahta. Nenek moyang dari kultivasi yang dalam, secara terbuka menguji berbagai kemampuan Master Sekte Muda. Setelah penilaian lulus, Tuan Sekte Muda dapat langsung menjadi Tuan Sekte berikutnya, dan Tuan Sekte saat ini akan turun tahta, ucap dari Sen Subing. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.